Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali dengan saya, Pendeta Bastian Remi Sigarlaki, dalam program Pesan Pemenang. Biasanya saya menyampaikan pesan-pesan yang singkat lewat program ini, saudara, untuk menguatkan iman kita semua. Tetapi hari ini saya akan membahas sedikit berbeda dengan biasanya, karena ulasan yang akan saya bahas agak panjang, saudara, dan karena saya membahas sesuatu yang ada hubungannya dengan pembahasan teologia. Tema dari bahasan kita hari ini adalah missing link dan benang merah dari pandangan teologi Pendeta Dr. Stephen Tong dan Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Merupakan suatu tinjauan teologis dari saya. Kenapa saya membahas ini, saudara? Karena beberapa waktu yang lalu kritikan dari Pendeta Stephen Tong disampaikan menyikapi pesan khotbah dari Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang juga disampaikan melalui media online, dan kritikan ini menjadi viral dan menjadi perdebatan di banyak kalangan, baik itu kalangan pendeta maupun kalangan jemaat. Ada yang mencaci, ada yang membenarkan, ada yang menghujat, sehingga menjadi kontroversial, saudara. Nah, saya tertarik membahasnya untuk memberikan satu pemahaman yang lebih seimbang buat kita semua, sehingga kita bisa menyikapinya dengan benar. Apa yang menyebabkan perbedaan-perbedaan pandangan teologi kedua hamba Tuhan ini, sehingga jemaat Tuhan di rumah itu bisa mendapatkan satu pemahaman yang komprehensif dan menjadi jelas, seperti itu. Ya, untuk menghemat waktu saya pikir kita langsung masuk saja dalam pembahasannya. Nah, untuk kita mengerti, saudara, perbedaan-perbedaan cara pandang dari para hamba-hamba Tuhan yang ada di luar sana, saya ingin membawa saudara masuk sedikit ke dalam dunia teologi, karena ini pembahasan yang bersifat teologis, supaya saudara juga memiliki pemahaman yang tepat. Nah, dalam dunia teologi, saudara, secara garis besar teologi itu dibagi dalam 4 bagian. Yang pertama itu disebut teologia exegesis, atau biasa disebut orang teologia biblikal. Nah, apa teologia biblikal itu atau teologi exegesis itu? Adalah satu bidang ilmu di teologi yang mengkhususkan mempelajari hal-hal yang bersifat pembahasan, penelaahan atau penelitian dari Alkitab itu sendiri, menyangkut bahasa-bahasa asli Alkitab, seperti bahasa-bahasa asli Alkitab, kemudian arkeologi dari Alkitab itu sendiri, kemudian melakukan penafsiran dari Alkitab itu, atau biasa disebut dengan hermeneutika. Nah, ini dunia dari teologi bidang eksegesis. Kemudian yang kedua ada teologi historis atau teologi historikal. Nah, dunia teologi historis dia mempelajari tentang sejarah. Sejarah apa? Tentunya sejarah di Alkitab, sejarah umat Tuhan di Perjanjian Lama, kemudian perkembangan gereja di Perjanjian Baru, dan juga sejarah pekabaran Injil, sejarah perkembangan agama-agama, dan juga sejarah gereja. Sehingga kita mendapatkan pengertian tentang sejarah perkembangan gereja itu sendiri. Nah, yang ketiga, saudara, apa yang disebut dengan teologi sistematika. Teologi sistematika dia berurusan dengan penataan doktrin-doktrin yang ada di dalam Alkitab. Tujuannya untuk menemukan, merumuskan, memegang, dan mempertahankan dasar-dasar pengajaran iman Kristen.
ditata sedemikian rupa secara sistematis dan juga logis atau logika. Tentunya pendekatannya adalah pendekatan logika. Nah, kemudian teologi yang keempat adalah teologi praktis atau practical theology. Nah, dunia practical theology ini itu dia mempelajari hal-hal yang bersifat praktis di Alkitab. Contoh seperti khotbah atau biasa kita sebut dengan homiletika, dan ibadah, tatanan ibadah biasa disebut dengan liturgika. Kemudian penginjilan juga masuk di dalam areal praktikal. Doa, puasa, nyanyian, itu semua ada di dunia teologi praktikal. Nah, atau bisa juga disebut teologi ini berurusan dengan penerapan teologi dalam kehidupan praktis atau kehidupan nyata. Nah, dari keempat bidang atau bagian teologi secara garis besar ini, para teolog memilih bagian-bagian mana yang mereka sukai dan mereka mengembangkannya dan menghidupi di dalamnya, mempelajari dan menghidupi di bidang itu, mengembangkannya masing-masing. Nah, makin lama penerapan keilmuan yang dipilih ini makin lama itu membentuk kelompok-kelompok atau aliran-aliran di dalam teologi sesuai dengan bidang yang mereka pilih yang saya sebutkan tadi. Nah, terciptalah apa yang disebut dengan aliran-aliran teologi. Nah, untuk kita memahami, saya perlu membaca pengertian dari aliran teologi itu. Apa sih definisi dari aliran teologi supaya saudara paham? Aliran teologi adalah suatu sistem pemahaman teologi yang dikembangkan oleh seseorang atau kelompok dalam suatu masa atau generasi tertentu, yang kemudian diwariskan kepada pengikut atau generasi berikutnya. Sistem ini membentuk sebuah sudut pandang tertentu yang unik, yang dianggap dan diyakini benar, sehingga membentuk komunitas dengan sejarah pemikiran yang sama dan gerakan yang sama. Nah, biasanya disebut berdasarkan pencetusnya, ide pencetusnya atau nama kelompok yang diwakili. Contoh misalnya gereja-gereja yang mewarisi aliran teologi reformasi atau reformator. Nah, ini kita tahu tokoh reformator ada Martin Luther, juga ada John Calvin. Nah, gereja-gereja ini karena mewarisi aliran teologi reformator, makanya mereka disebut beraliran teologi Reform Injili. Nah, di Indonesia gereja-gereja aliran ini itu ada di aliran gereja seperti gereja Reform Injili, yang salah satu pemimpinnya adalah pendeta Dr. Stephen Tong. Nah, teologi ini berdasarkan doktrin yang dibawa oleh Martin Luther dan John Calvin. Walaupun pada prinsipnya sebenarnya Martin Luther itu tidak mengajarkan sebuah doktrin yang baru, cuma hanya membuat pemurnian terhadap doktrin yang sudah ada. Berbeda dengan John Calvin sedikit menyampaikan sebuah doktrin atau pemahamannya yang baru, khususnya di bidang keselamatan. Sehingga apa yang disebut dengan predestinasi itu merupakan ide pemahaman teologi yang disampaikan oleh John Calvin, dan juga menyangkut masalah inerransi Alkitab juga dibahas baru oleh menurut pemikiran John Calvin yang dibukukan dalam buku berjudul Institutio. Nah, kalau saudara mau mengerti lebih jauh tentang predestinasi dan itu, saudara bisa baca buku tersebut. Nah, karena gerakan ini banyak bergerak di area doktrin, saudara, seperti pencetusnya itu Martin Luther dan John Calvin. Karena gerakan ini bergeraknya di area doktrin, jadi seperti yang kita bahas tadi bahwa teologi sistematis itu membahas berada di area ini. Jadi area yang digeluti adalah pengajaran dan penekanan besar di bidang doktrinal yang sistematis dan juga logis, saudara. Jadi pendekatannya adalah pendekatan sistematis, keteraturan, dan juga logis, logika artinya, atau biasa disebut dengan rasionalisme, paham rasionalisme. Nah,
Tentunya karena mereka berada di area doktrin, jadi kelompok ini sering berbicara tentang hal-hal yang hubungannya dengan doktrinal. Makanya pendeta Dr. Stephen Tong itu biasa membahas area-area doktrin seperti keselamatan, keilahian Kristus, tentang Tritunggal, tentang keabsahan dan ineransi Alkitab, tentang doktrin tentang Allah, seperti itu. Itu areal sistematika. Itu yang biasa dibahas oleh orang-orang yang ada di areal teologia reformator, itu aliran. Nah, contoh aliran yang kedua itu adalah aliran Pentakosta karismatik. Nah, aliran ini adalah aliran teologi yang sama seperti Martin Luther sebenarnya. Aliran Pentakosta juga tidak membawa doktrin yang baru sebenarnya. Cuma aliran Pentakosta membawa satu sistem pendekatan terhadap doktrin dengan cara yang berbeda. Pendekatan yang dipakai oleh aliran atau gerakan Pentakosta itu pendekatan yang sifatnya pengalaman spiritualitas. Jadi doktrin-doktrin yang ada oleh kalangan teolog Pentakosta itu lebih penekanannya kepada pengalaman yang harus dialami oleh orang-orang terhadap doktrin-doktrin tersebut. Jadi pendekatannya adalah pendekatan pengalaman. Contoh, misalnya tentang doktrin keselamatan. Nah, orang-orang Pentakosta mempercayai bahwa mereka yang menerima Yesus Kristus Tuhan sebagai juru selamat itu harus mengalami kehidupan pertobatan di dalam keselamatan itu sendiri. Jadi doktrin keselamatan itu mempengaruhi hidupnya sehingga ada pengalaman hidup yang diubahkan, berubah. Seperti pengalaman Zakheus ketemu dengan Tuhan Yesus, dia bertobat, dia berubah, dia diselamatkan dan punya kehidupan yang baru, yang berbeda. Yang awalnya dia suka meres orang, akhirnya dia menjadi orang yang murah hati, dia diubahkan. Nah, kita bisa melihat dibandingkan dengan ayat dalam firman Tuhan, yaitu dalam Roma pasal 6 ayat 1 sampai 14. Di situ Rasul Paulus menekankan bahwa mereka yang dibaptis di dalam Kristus itu juga harus mengalami kehidupan yang sudah mati dalam dosa juga, mati dalam Kristus juga mati dalam dosa. Jadi ada satu pengalaman kehidupan yang berubah, yang diubahkan. Nah, ini sistem pendekatan yang dipakai oleh para teolog Pentakosta. Jadi pendekatannya adalah pendekatan pengalaman. Contoh yang kedua adalah seperti dalam doktrin Roh Kudus. Nah, dalam doktrin tentang Roh Kudus, orang-orang Pentakosta menekankan bahwa Roh Kudus itu tidak boleh hanya sekedar diketahui saja atau menjadi satu doktrin pengajaran saja, tapi juga harus ada pengalaman berjumpa dengan pribadi Roh Kudus. Karena doktrinnya Roh Kudus itu adalah pribadi. Jadi harus ada pengalaman perjumpaan seperti yang dialami oleh para rasul-rasul dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Di mana rasul-rasul mengalami pengalaman secara pribadi dipenuhi dengan Roh Kudus, dan mereka ada lidah-lidah api yang hingga pada mereka, ada angin keras yang didengar suaranya. Kemudian dampak fisiknya mereka penuh dengan Roh Kudus dan mereka berbahasa asing, berbahasa roh. Yang bahasa Alkitab menyebutnya itu glosalali dan senolalia, seperti itu. Jadi ada pengalaman. Nah, pengalaman yang bersama-sama Roh Kudus ini terus menerus dilakukan, maka ini yang disebut dengan dipimpin oleh Roh. Nah, karena dipimpin oleh Roh, akhirnya hidupnya menghasilkan apa yang disebut dengan buah Roh. Itu ditulis dalam Galatia pasalnya yang kelima ayatnya ke-22 dan 23. Nah, terus menerus setelah menghasilkannya semua, juga Roh Kudus memberikan apa yang disebut dengan karunia Roh, dan itu dicatat dalam 1 Korintus 12 ayatnya ke-14. 1 Korintus 12 dan 1 Korintus pasal yang 14. Situ dibahas ada macam-macam karunia roh. Ada karunia kesembuhan ilahi, karunia marifat, karunia hikmat, karunia berkata-kata dalam roh, karunia menafsir bahasa roh, karunia mimpi, karunia penglihatan, macam-macam di situ, saudara. Nah, ini semua adalah pengalaman untuk memberikan satu kehidupan yang diubahkan oleh Tuhan dan mengalami pengalaman pribadi yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah,
aliran teologi Pentakosta dan karismatik berada di bidang teologi praktikal. Jadi kita bisa simpulkan seperti itu, bahwa aliran Pentakosta itu berada di aliran teologi praktikal. Sementara aliran Reform itu berada di aliran sistematikal. Nah, ini kita bisa bandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Dr. Franz L. Errington, seorang teolog Pentakosta. Dia menulis sebuah buku berjudul Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta. Jadi saudara lihat, dia menyebut bukunya itu Doktrin Kristen Perspektif Pentakosta. Artinya dari sudut pandang Pentakosta. Dia menyebut begini di dalam bab 1 halaman 5, dia menulis, bagi para penganut Pentakosta, kebenaran ilahi terwujud dalam nyanyian, kesaksian, khotbah atau karunia-karunia roh, tetapi kesemuanya dituntun kembali kepada Alkitab. Nah, saudara perhatikan. Nah, pernyataan dari Franz L. Errington ini menunjukkan kepada kita, memberikan pemahaman kepada kita semua bahwa aliran Pentakosta itu berada di aliran teologi praktikal. Nah, ini disinilah sebenarnya missing linknya, saudara, yang sering terjadi. Dunia aliran Reform, teologi Reform itu berada di aliran sistematikal. Sementara orang-orang Pentakosta yang hari-hari ini itu diwakili oleh seperti Dr. Niko Nyoto Raharjo, Pendeta Yakob Nahwai, Pendeta Ahamande, Pendeta Wakari, MD Wakari, kemudian ada pendiri GBI, Pendeta Dr. HL Senduk. Mereka itu adalah tokoh-tokoh yang bergerak di areal dunia teologi Pentakosta, khususnya di bidang praktikal. Nah, ini sering terjadi missing linknya di sini. Karena orang-orang yang di dunia praktikal biasanya pendekatannya adalah pengalaman, sementara orang-orang di dunia sistematikal pendekatannya adalah akal pikiran. Sebenarnya dua-duanya adalah pengetahuan. Karena pengetahuan juga itu muncul dari pengalaman. Contoh, teori gravitasi bumi ditemukan hasil dari pengalaman. Ketika Sir Isaac Newton memperhatikan, mengamati pohon yang punya buah, tiba-tiba buahnya jatuh dan ditarik ke bumi. Dari hasil pengalaman itulah kemudian Sir Isaac Newton itu merangkum satu teori, menyusunnya secara sistematika dan menyebutnya sebagai teori gravitasi bumi. Jadi pengetahuan itu bisa muncul dengan dua cara, saudara. Satu, melalui akal pikiran atau rasionalisme. Yang kedua, melalui pengalaman empiris. Apa artinya pengalaman empiris? Artinya sesuatu yang dialami, dilihat, dirasakan sendiri oleh indera dari orang yang mengalaminya, dan itu adalah pengetahuan, saudara. Nah, jadi missing linknya itu ada di situ. Satu berdasarkan pengalaman, yang satu berdasarkan logika. Jadi memang agak sulit ketemunya. Kenapa? Karena keduanya mempertahankan sistem kebenarannya dan tidak mau terbuka dengan cara pandang pihak yang lain. Yang satu sulit untuk menerima cara pandang dari sudut pengalaman, sementara yang satu sulit menerima cara pandang dari sudut logika. Padahal dunia sekuler, saudara perhatikan baik-baik, dunia sekuler menghargai dua sudut pandang ini. Dunia kerja menghargai, saudara. Contoh, dunia kerja menerima orang-orang hasil produk dari universitas atau akademik-akademik, saudara. Dan juga dunia kerja menghargai mereka-mereka yang walaupun bukan merupakan produk akademik, tapi memiliki pengalaman bertahun-tahun dan mereka sangat skillful di bidangnya, juga mereka dihargai sama, saudara. Nah, ini masalahnya kadang para teolog susah untuk mempertemukannya antara pendekatan logika dengan pendekatan pengalaman empiris yang saya sampaikan tadi, sehingga terjadi missing link. Sulit untuk bertemu satu dengan yang lain, saudara, yang menyebabkan perbedaan-perbedaan ini. Nah,
Jadi benang merahnya ada di mana? Begini, mari kita lihat saudara, apa yang dikatakan oleh seorang ahli teologi, khususnya di bidang teologi sistematika, bernama Henry C. Tyson. Dia menulis satu buku berjudul Theologia Systematica yang diterbitkan oleh Gandum Mas Malang tahun 93. Dalam bukunya dia mengutip seperti ini, saya baca buat saudara. Doktrin yang ada di Alkitab ditelaah secara eksegetis berdasarkan historisasinya. Doktrin berkembang dalam konteks sejarah secara progresif selama pembentukan PL dan PB. Kemudian perhatikan ini saudara, kemudian keduanya disistematisasikan oleh para ahli untuk tujuan praktis, nah atau aplikasi hidup. Jadi Henry ini bisa melihat lebih luas perspektifnya. Karena dia melihat bahwa ada satu kesinambungan, ada satu hubungan benang merah antara semua bidang-bidang tersebut. Dia berkata bahwa apa yang dibahas oleh bidang eksegesis dan dilaksanakan di dalam sejarah, hidup atau dihidupi di dalam sejarah, itu disistematisasikan oleh para ahli teologi sistematik, kemudian dipraktekkan oleh atau digunakan untuk hal-hal yang bersifat praktis. Jadi Henry C. Tyson melihat ada satu benang merah dari semua bidang-bidang teologi ini. Artinya ada satu korelasi atau hubungan yang sangat kuat saudara, yang saya menyebutnya benang merah dari antara semua bidang-bidang ini, yang ketika semua bagian teologi ini dipadukan tentu akan menjadi satu kekuatan yang sangat hebat. Dan ini tidak perlu sebenarnya kita meributkan satu dengan yang lain. Tapi justru sebenarnya menurut apa yang disampaikan oleh C. Tyson tadi, kita harus memadukan semua ini sehingga menjadi satu kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan praktek sehari-hari. Jadi kesimpulannya adalah begini, satu saudara, perbedaan prinsip dan pandangan teologi terjadi karena latar belakang yang dipilih oleh para teolog. Itu yang pertama. Kenapa perbedaan terjadi? Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah perbedaan-perbedaan itu tidak perlu dipermasalahkan. Justru sebenarnya itu harus menjadi satu kekayaan kebesaran dari teologi itu sendiri yang menjadikan Tuhan sebagai pusat studinya. Tidak bisa pendekatan Tuhan itu hanya satu bidang saja, enggak bisa. Mau mengerti tentang Tuhan itu satu bidang saja agak sulit saudara. Makanya Henry berkata semuanya harus dirangkum, semuanya harus dihidupi, sehingga kita mendapatkan satu pemahaman yang komprehensif atau lengkap tentang Tuhan. Nah makanya sebenarnya ini bukan satu kelemahan. Perbedaan ini bukan satu kelemahan saudara. Jadi perbedaan ini seharusnya adalah satu kekuatan yang harus dilakukan bersama-sama. Ketika ini dipadukan maka akan menjadi sesuatu hal yang sangat hebat. Contohnya seperti Rasul Paulus di Alkitab. Kita mengenal Rasul Paulus adalah seorang yang sangat sistematikal, sangat doktrinal saudara. Karena dia diajar oleh seorang guru teologi yang luar biasa bernama Gamaliel di Alkitab. Dia seorang ahli kitab Rasul Paulus ini. Dia mengerti benar tentang doktrin-doktrin yang ada di kalangan Yahudi. Tetapi Rasul Paulus ini yang punya pengalaman biblikal, pengalaman sistematika teologi yang luar biasa dengan teologi Yahudi, kemudian mengalami perjumpaan yang ilahi. Ini pengalaman empiris, punya pengalaman yang luar biasa berjumpa dengan Tuhan di Damaskus. Nah akhirnya dia diubahkan dan dia berubah menjadi orang yang hebat dengan pemahaman teologi, kitab-kitab yang luar biasa, pemahaman doktrin yang luar biasa. Tetapi dia punya pengalaman dengan Tuhan, penuh dengan Roh Kudus dan melakukan banyak mujizat-mujizat. Dalam dunia praktek dia sangat luar biasa, berkhotbah dengan hebat, mengajar dengan hebat, menginjil dengan hebat, dan melakukan banyak mujizat dan tanda-tanda hebat. Dan bahkan terakhir dipercaya Tuhan untuk menulis 13 surat yang dimasuk dalam kanon Alkitab yang murid-murid sendiri tidak. Kenapa? Karena Rasul Paulus punya latar belakang
teologi yang hebat bidang sistematikal, tetapi dia punya pengalaman yang hebat juga dengan Tuhan. Nah, inilah sebenarnya saudara yang harus kita lakukan di hari-hari ini. Perbedaan-perbedaan ini saudara, ya kita hargai. Pastor Bentong adalah seorang yang sangat luar biasa di dalam pengajaran-pengajaran sifatnya doktrin-doktrin dasar Alkitab. Sehingga beliau ini banyak mengajar seminar-seminar, sekolah-sekolah teologia yang memperlengkapi orang-orang tentang dasar-dasar doktrin-doktrin Kristen. Sementara pendeta Dr. Insinyur Niko, harus kita hargai, dia banyak bergerak di dunia praktikal, khususnya di bidang peribadatan yang dikenal dengan pemulihan Pondok Daud, sistem pujian penyembahan dan doa yang begitu luar biasa di dalam dunia ibadah, peribadatan ini, dunia praktikal ini. Impactnya dua-dua luar biasa saudara. Dampak pelayanan mereka berdua ini luar biasa. Nah sebenarnya ini yang harus kita sikapi dengan baik saudara. Penyatuan antara pemahaman doktrin dan pengalaman spiritualitas ini ketika dipadukan akan menjadi kekuatan yang hebat buat gereja. Jadi kedua hamba Tuhan ini tidak salah, tidak ada masalah saudara. Pendeta Stephen Tong, dia sedang memposisikan dirinya untuk menjaga kemurnian doktrin Kristen. Kemudian pendeta Niko Nyoto Raharjo juga sedang bergerak di dunia pelayanan praktikal di bidang menguatkan umat-umat Tuhan. Karena menyangkut masalah kehidupan sehari-hari. Nah, ini seharusnya suatu kombinasi yang sangat kuat saudara di dalam teologi Kristen, sebenarnya mendatangkan berkat yang sangat bagus. Tetapi saudara, mungkin yang harus menjadi masalah adalah begini. Saya sampaikan ya, ada firman Tuhan yang saya ingin sampaikan. Efesus pasal 4 ayat 16, kita lihat firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat 16, ini saran saya kepada para teolog di luar sana. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu pelayanan semua bagiannya, sehingga dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi begini, Rasul Paulus mengatakan bahwa kita ini tubuh yang diikat oleh masing-masing bagiannya, yang tersusun rapi oleh pelayanan masing-masing bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggotanya. Jadi kita semuanya memiliki bagian-bagian tersendiri, pelayanannya masing-masing, tapi kita diikat. Dan setiap anggotanya ini katanya, itu yang saya sebut tadi, dibilang ada benang merahnya ya diikat itu. Tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Jadi mungkin ini hanya menyangkut masalah kemasan saja saudara. Kemasan. Kritik boleh, dikritisi boleh, karena memang itu tugasnya. Untuk menjaga kemurnian teologi Kristen itu. Tidak masalah, cuma mungkin tadi disampaikan oleh Rasul Paulus harus di dalam kasih. Nah, untuk itu saran saya buat para teolog sistematikal. Kemudian untuk para praktisi ini saudara yang penganut teologi praktikal, saran saya adalah seperti disampaikan dari Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasal yang keempat ayatnya yang ke-16. Dia bilang di situ, jagalah ajaranmu. Hari kita baca saudara firman Tuhan itu, saya pikir bagus untuk kita baca. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. Situ dikatakan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, kita harus mawas diri dengan ajaran kita, jangan sampai ada kesan yang disebut berlebihan. Harus diawasi ajaran kita.
Cara kita mempraktekannya pun juga harus kita awasi. Jangan sampai menjadi berlebihan sehingga menjadi kritik yang sangat keras dari orang-orang tertentu. Nah, ini yang harus dilakukan oleh kita para teolog atau para praktisi yang ada di luar sana. Akhirnya saya ingin menutup pembahasan saya dengan firman Tuhan dalam 1 Korintus 3 ayat 4-9. Karena jika yang seorang berkata aku dari golongan Paulus dan yang lain berkata aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Paulus pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Jadi saudara-saudara saya kasih dalam Tuhan, ada yang menanam, ada yang menyiram, ada yang sistematikal, ada yang praktikal. Tidak boleh kita saling menghujat satu dengan yang lain, tetapi harus saling menjalin kebersamaan seperti dikatakan oleh Henry C. Sandade. Harus semuanya mempelajari. Doktrinnya harus sehat, kemudian prakteknya juga harus sehat. Makanya hari-hari ini luar biasa, dalam 2 atau 3 dekade belakangan ini saudara, banyak sekali orang-orang Pentakosta yang dulunya pendekatannya adalah pendekatan pengalaman, juga itu sekarang mulai mempelajari lebih dalam lagi hal-hal yang sifatnya sistematikal. Dan banyak orang-orang aliran Pentakosta sekarang yang juga itu menggeluti dunia sistematikal. Dan ini adalah tren yang baik. Ini adalah sebuah kecenderungan yang bagus saudara. Sehingga nanti akan menciptakan sesuatu yang sifatnya seimbang. Tetapi walaupun mereka mempelajari dunia sistematikal, mereka tetap tidak menghilangkan jati diri mereka sebagai orang-orang Pentakosta karismatik yang bergerak di areal praktikal tadi. Hanya supaya apa? Supaya menjadi lebih seimbang. Sehingga hal-hal yang disampaikan, pendekatan-pendekatan yang dipakai merupakan perpaduan dari pendekatan sistematikal tadi berdasarkan logika, dan juga pendekatan tetap pendapatan pengalaman empiris itu tetap dijalankan sehingga menjadi suatu pemahaman yang sangat hebat. Nah, hal yang saya sampaikan ini saya berharap memberikan satu wawasan baru buat kita, kenapa tercipta perbedaan-perbedaan di lapangan, dan kemudian kita juga bisa menyikapi dengan baik. Rupanya ada benang-benang merahnya yang harus kita hidupi bersama-sama, sehingga di luar sana tidak terjadi kebingungan di tengah-tengah orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya juga melihat kita dan mereka diberkati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Saya tahu bahwa apa yang saya sampaikan mungkin ada kekurangannya, dan ada orang-orang yang lebih bisa memperbaiki apa yang saya sampaikan. Buat saya tidak ada masalah, karena kita semua saling melengkapi untuk memberikan pemahaman yang lebih baik buat umat Tuhan di luar sana. Tuhan memberkati. Shalom.